dipersembahkan oleh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Shadaqallahul azim. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Asmaul Husna, alhamdulillah sekarang kita udah masuk ke hari 28. Dan seperti biasa selalu ada ilmu baru nih pemirsa di setiap episodenya. Amin. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang Al-Mughni, yang maha memberi kekayaan. Siapa sih pemirsa yang gak pengen kaya? Atau setidaknya cukup lah. Siapa juga sih yang gak pengen punya sesuatu gitu kan. Insya Allah pemirsa, kita akan belajar bagaimana sih bahwa Allah tuh bisa ngasih kekayaan kepada hambanya gitu. Langsung aja kali Pak. Ya, bismillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali wa ashabi ummati walhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, Asmaul Husna yang satu ini jangan malu-malu dipakai. Kadang-kadang papa suka ketemu orang tuh sama yang namanya kaya suka geli gitu. Apaan sih ngomongin kaya mulu nih si Ustadz? Ya gila dikasih miskin teriak-teriak. Iya. Gak bisa bayar kontrakan teriak. Gak bisa belanja teriak. Gak bisa masukin barang ke pabrik marah-marah. Tambah marah-marah ketika pabriknya itu dipimpin sama temennya. Nah salah dia dong. Kenapa dia nggak minta sama Allah punya pabrik gitu loh? Lalu dia jadi orang baik buat semua temennya. Papa. Kenapa papa yang marah jadinya? Baru mulai. masih ini loading. Nah iyalah minta sama Allah lah. Tadi mau nanya. Bukan, dia mau ngingetin masih baru. Lah iya gitu loh, kita merasa ngapain sih jadi orang yang berkuasa, ngapain sih jadi orang bertahta, ngapain sih jadi orang yang berjabat, ngapain sih jadi orang yang kemudian jadi pimpinan ini pimpinan itu bang gitu loh. Tapi once suatu saat gitu loh dia butuh nih, terus dia nggak bisa ngejangkau, dia nggak bisa menjangkau itu, padahal di situ misalkan saudaranya, keluarganya, lalu dia marah-marah. Gue percuma punya saudara jadi wali kota gitu. Emang apa percuma? Yang dia gak bisa bantu gua. Ya kan? Coba lu dari dulu dong lu yang doa, lu yang jadi wali kota. Dari dulu dong lu yang berdoa supaya lu yang kemudian lu tuh gak berusaha apa? Jadi wali kota. Gitu loh bang. Jadi jangan malu-malu tuh. Ayo ikutin papa, jangan malu-malu. Jangan sungkan-sungkan. Jangan malas-malas. Minta tiga. Minta ilmu, minta kaya, minta kuasa. Jangan malu-malu, minta ilmu. Jangan segan-segan, harus sering minta ilmu. Yang kedua, minta kaya. To the point aja. Ya Allah minta kaya. Kalau perlu deskripsikan kayanya itu seperti apa gitu. Saya pemirsa mintanya nggak tanggung. Kasih tahu Kak, berapa mintanya? Apa-apa biar pada pingsan. Papa tuh kalau doa mintanya 200 T. Seapa? Sebulan. Selama apa? Selama apa maksudnya? Iya, sepanjang umur kan? Sepanjang umur. Enggak sebulan mintanya. Kenapa? Kurang. Kalau minta miliar kurang. Orang mau bangun rumah tahfiz di seluruh desa. Ya kalau satu desa 1 miliar, 80.000 desa. Hah? Lah kalau 1.000 aja 1 T, 80 miliar berapa? 80 T itu baru bangun rumah tahfiz. Belum biaya hidupnya. Bangun masjid. Kita minta masjid berapa coba? Di setiap kota. Di Indonesia doang? Kagak. Di seluruh dunia. Dan itu kan saya ucapkan pemirsa dulu. Belum ada bayangan. Nggak main-main tuh doa itu. Makanya telak minta kaya. Ya udah minta kaya berapa? Lu sebut aja. Pusing amat sih jadi orang. Hitung aja. Dari mana cara ngitung Ustaz? 1, lu mau punya rumah nggak? Mau lah Pak Ustaz. Ya berapa lu mau punya rumah yang berapa? Yang gope lah Pak Ustaz. Ya jangan kekecilan, ntar lu minta lagi gedein rumahnya. Kebiasaan doanya berkali-kali.
Ya Allah, nggak apa-apa deh kasir dulu. Janganlah. Ntar udah jadi kasir minta jadi yang lain itu, yang nggak dari atas, tapi kita mesti nerima kalau dikasih yang bawah. Sambil eskalasi, sadeng ketemu di tengah. Itu. Pernah gak sih Pak Allah tuh ngasih sesuatu tanpa proses? Nggak ada. Kayak, yang Nggak Papa mungkin. pernah bilang ya, minta jadi dirut, langsung jadi dirut. Tuh kelenger dia tanpa malah. melewati proses. Nggak mungkin. Dan bahaya buat dia. Buat dia. Makanya kan Nabi Adam direstart sama Allah. Nabi Adam direstart, dinolin lagi. Kenapa? Tanpa proses dia. Dan celaka buat Nabi Adam. Nabi Sulaiman direstart sama Allah. Lahir udah di istana raja. Nah, Al-Mughni ini ya yang maha mengayakan. Jadi jangan sungkan-sungkan, minta sama Allah gitu. Ya, sebelum kita tutup nih segmen 1, tadi kita tuntasin dulu ya. Oke, kayaknya seberapa? Ya sekarang lu hitung, lu pengen punya rumah gak? Iya Pak Ustadz, pengen, lu hitung, tulis. Berapa? Ya 1 miliar lah minimal rumahnya. Tapi yang punya rumah emang lu doang. Yang pengen punya lu doang. Lu lihat dong paman bibi lu punya nggak? Kakak adik lu punya nggak? Ponakan-ponakan lu punya nggak? Lah mintalah sama Allah 100 rumah. Gitu. Pengen punya mobil? Pengen lah, yang berapa? Ya yang second-second aja Pak Ustadz. Minta sama Al-Mughni yang second lo lagi. Bahwa kita nanti dikasihnya dari yang second dulu kita terima. Yeah. Tapi lu mintain juga sekalian. Tapi ingat, emang lu doang yang butuh mobil? Enggak kan? Ada orang lain yang butuh mobil, siapa? Jenazah. Lu minta dong mobil jenazah. Siapa yang sakit? Lu minta dong mobil ambulan. Hah? Keren nggak? Papa minta sama Allah sujud, sujud. Papa minta sama Allah, ya Allah minta 1000 mobil jenazah. Sampai sekarang belum dikasih tuh 1000. Tapi 200 udah bos. Udah. Sallu ala Nabi Muhammad. Asik ya? Dan papa nggak mau pakai mobil jenazah itu. Ntar aja. Yang lain dulu. Silakan yang mau lewat. Save more, nabung untuk dunia atau spend more, zakat, sedekah untuk akhirat. Bagaimana menyikapinya? Saudara nih gajian, begitu gajian nih langsung injak panel, dang, bagiin aja udah sama orang. Udah bagiin, insya Allah ribut sama bini. Dipersembahkan oleh Papa, ada pertanyaan dari warganet. Save more, nabung untuk dunia atau spend more, zakat, sedekah untuk akhirat. Bagaimana menyikapinya? Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wa ummati walhamdulillahirabbil alamin. Ini ilmu yang papa pakai juga nih. Pemirsa, ini ilmu yang saya pakai. Bahwa di dalam matematika saya, di matematika akuntansi kami itu tidak ada pengeluaran. Asik ya? Tidak ada loh pengeluaran. Jadi di kolom belanja, di kolom bayar-bayar, kolom beli-beli itu bukan pengeluaran. Sehingga papa enteng belanja. Makan bayar sendiri, jangan dong. Sekali makan tuh bayarin semua yang datang. Spend more itu bener kalau cara berpikirnya adalah bukan spending, tapi giving. I see. Abang mau belanja, belanja aja bang. Ngapain susah-susah? Belanja lah. Ustadz, bahkan belanja pakaian yang mahal. Iya, nggak apa-apa. Lah, bagaimana sih Ustadz ngajarin orang jadi hedon? Bukan bos. Lu jangan lihat bajunya, lu lihat para pekerja yang ada di pabrik yang menghasilkan kemudian barang mewah ini, barang mahal ini. Lu lihatnya ke sono. Jadi bukan buat kita beli sepatu yang harganya jutaan misalkan. Tapi untuk mereka yang pada kerja di pabrik itu supaya keberlangsungan mereka tetap ada. Kalau begitu judulnya itu bukan spending, giving. Makanya Pak bilang, kamu mau makan di mana, mau nongkrong di mana? Udah makan sono, nongkrong sono. Tapi jangan lu judulnya spending, lu judulnya giving. Cari warung-warung yang sepi, lu masuk di situ, lu borong dong. Begitu masuk warung bakso, jangan masuk dulu. Pak, sini pak. Tukang-tukang semua jalan. Sapa, sini pak. Masuk. Kita makan. Nanti begitu dia pada masuk, kita pergi. Jangan ditiru ya, pemirsa. Gitu loh, jadi kita habisin aja duit gitu loh. Asik kan? Iya. Kamu kan sering tuh ketemu ya peristiwa-peristiwa begini kan, kita kalau masuk rumah makan mana langsung kita ngomong kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah makan sepuasnya ya, nanti yang bayar saya. Asik.
jangan lupa pilih saya. Tapi Allah kan hebat. Allah hebat. Allah kan maha pencemburu. Karena dia apa? Al-Mughni. Allah maha pencemburu. Kata Allah, enak aja si Yusuf yang bayar. Akulah yang bayar. Ketemu aja kan, ada mobil parkir. Terus excited. Ih, saya lihat Yusuf Mansur gitu. Sampai saya muter, Pak Ustadz. Gitu. Ini saking senengnya saya mau bayarin semua. Nah, saya udah tahu, ini Allah. Nah. Jadi harusnya kalau sedekah tuh bukan dihitung pengeluaran ya? Ya apalagi sedekah. Ini mah emang bener-bener belanja gitu loh. Beli bubur, beli ketoprak, beli somai, beli mie, beli kopi. Hah? Bayar kontrakan. Bayar kontrakan, jangan dihitung bayar kontrakan bos. Beban itu. Tapi ngitungnya apa? Kita ngasih nih ibu kontrakan supaya dia bisa kemudian ngebelanjain duit itu buat anaknya nyantren, buat anaknya sekolah gitu. Kenapa sih saya harus beli bubur? Iya memang saya butuh bubur buat sarapan, tapi jangan begitu judulnya, itu namanya spending. Tapi kenapa saya harus beli bubur? Supaya si abang seneng. Supaya dia dagangannya laku. Makanya papa punya duit tuh ya kadang-kadang 30 hari, hari pertama udah habis tuh. Sama dong. Tapi Jangan hebatnya kan apa? hari pertama, selang berapa menit aja udah nggak Iya, ada. tapi hebatnya apa? Kan Allah kali 700. Iya. Sehingga dengan spending ala giving, itu jadi saving. Kenapa? Karena ibarat batu bata, kita punya batu bata 10. Kebanyakan orang ya nggak melakukan ini nih. Kalau papa nih masih 10 batu bata, satu langsung kita bet kasih keluar. Begitu kita kasih keluar, belum kita pakai bata yang kedua, ini udah 10 ke atas. Jadi 19. Kita nggak akan sempat pakai bata yang ke 9 nggak. Karena begitu kita terima langsung potong sak itu buat Allah. Bayangin bila kita punya kemampuan ngabisin spending sampai 0. Saudara nih gajian, begitu gajian nih langsung injak sampai 0, dang, bagiin aja udah sama orang. Udah bagiin, insya Allah ribut sama bini. Ini nih akibatnya nonton Asmaul Husna. Tapi kan kalau kita 10 kita habisin jadi berapa bang kalau dikali 10? 100. Begitu 100 dapat nolin lagi jadi berapa? 1000 kita nolin lagi jadi berapa? Juta. 10.000. Bener abang, bisa 1 juta karena dikali 700 hingga tak terhingga. Jadi buat teman-teman, udah bahagia aja beli sepatu, beli tas, udah jangan mikir. Kenapa Anda harus mikir kalau Anda itu egois? Anda beli buat diri Anda, bukan buat pabriknya, buat pengrajinnya, buat apanya. Segmen berapa? Segmen 2. Iya udah, yang mau lewat-lewat dah. Iya dah. Banyak yang bilang gini, gue mah ngeri ya jadi orang kaya, hisapnya susah. Gimana tuh Ya Pak? Allah, ini emang pikiran yang mesti dibuang jauh-jauh. Dipersembahkan oleh Oke pemirsa, saatnya kita nyaur dulu. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segelas energen pada saat sahur bisa menambah energi pada saat puasa. Allah. Oke. Bang Kun, siapin pertanyaan ya terkait dengan Al-Mughni. Begitu juga Kak Wirda dan Kak Kumi. Papa tambahin nih segmen 3. Jadi karena Allah punya Al-Mughni, jangan kita malu-malu. Loh kalau kita nggak memanfaatkan ke-Al-Mughniannya dia, dari mana dia juga menunjukkan bahwa dia itu Al-Mughni? Kasih dong kesempatan kepada Allah juga gitu. Dalam tanda petik ya tentu dia berhak berbuat sekehendak dia lah. Tapi ini bahasa manusia kita gitu. Kasih kesempatan gue nolongin lo dong, kira-kira begitu kan. Lihat lu gak pernah minta tolong gue. Gue dokter tapi lu datangnya ke dokter yang lain. Gue punya rumah sakit, lu datang ke rumah sakit yang lain. Gue punya warung padang, lu datangnya ke warung yang lain. Kalau lo datang ke gue kan gue bukusin buat bini lo, buat anak-anak lo. Lo nya sih gak pernah datang ke gue, kan gitu. Secara kita manusia aja begitu. Nah Al-Mughni begitu. Kasih dong kesempatan Allah untuk membuktikan kepada kita semua juga bahwa dia itu Al-Mughni. Siapa sih Al-Mughni? Yang maha mengayakan. Nanti tidak terbatas hanya kayak harta loh ya. Kayak hati, kayak ilmu. Allah maha mengayakan hati kita, maha mengayakan otak kita.
Maha mengayakan kita juga dengan friendship, dengan pertemanan. Allah banyaki teman. Itu Al-Mughni. Dan jangan juga kita doa. Kalau saya tuh nggak setuju pemirsa kalau doa gini, ya Allah terserah aja deh, amin. Males banget itu loh. Bener, nggak percaya loh. Coba tanya sama istri-istri yang selalu bertanya sama suami, ngomongnya terserah. Itu kurang tantangan. Bang, masak apa nih? Terserah lo aja deh. Gila udah dibikin, kagak dimakan. Katanya terserah. Oh gimana sih, bikin malas aja gitu. Jangan dong, jangan terserah dong. Saya tuh bener pengennya tuh detail gitu. Papa pengennya detail. Al-Mughni itu memungkinkan Anda detail. Saya butuh ini. Datang kalau set gitu. Woi. Tapi Pak, ini kan udah boleh nanya nih ya. Boleh. Banyak yang bilang gini, gue mah ngeri ya jadi orang kaya, hisapnya susah. Gimana tuh Ya Pak? Allah. Ini emang pikiran yang mesti dibuang jauh-jauh. Kenapa juga orang kaya lama dihisapnya? Tergantung. Kalau dia membelanjakannya kepada yang buruk, ya lama juga. Tapi kan dia membelanjakannya kepada yang baik juga lama juga dihitungnya. Dan nggak benar juga lama itu. Orang Allah itu sari'ul hisab. Allah itu sari'ul hisab, maha cepat perhitungannya. Oke lah kita bawa ke logika manusia. Kenapa dia lama dihisapnya? Lah kan mesti dihitung berapa masjid yang dia bangun. Kan bakal dihitung nih, dia punya karyawan berapa lama, dan turunan kebaikannya banyak. Dia punya karyawan 4 orang doang. 4 orang itu kan suapan kepada istrinya dihitung sama Allah. Banyak. Tapi kalau punya pesantren, pahalanya gede banget ya. Wah gede banget bang. Kan santrinya ngaji, sholat. Termasuk yang bantu pesantren. Jadi wali santri juga kan dengan dia bayar itu membantu pesantren. Seakan-akan dia juga ikut meraningkan pesantren. Pahalanya gede banget. Al-Mughni ini harusnya nyenengin lah. Nggak bakal ada hamba Allah yang miskin asli kalau dia tuh deket sama Al-Mughni. Ayo kita baca yuk Asmaul Husna Al-Mughni. Bareng-bareng pemirsa ya. Ya Allahu ya Mughni, 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 ya Allahu ya Mughni. Selamat ya pemirsa, ambil tuh kekayaan Allah dan Allah senang diambil, senang diminta, senang. Ya pemirsa, kita udah mendekati hari lebaran kan nih, jangan lupa zakat ya sedekahnya dan diamalin Asmaul Husna. Nah, bener zakat tuh, iya bener zakat tuh, zakat sama sedekah. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin pemirsa, di hari ke-28, bener ya 28 ya? Alhamdulillah bener. 28 hari ini kita belajar bagaimana Allah itu Al-Mughni, maha memberi kekayaan. Pemirsa, kekayaannya itu udah banyak banget ya, selain kesehatan, kaya akan peluang, dan juga yang pastinya kaya akan harta. Gak apa-apa pemirsa, asalkan kita gunakan itu semua dalam jalan kebaikan. Tadi kita udah belajar juga nih pemirsa, bahwa ternyata spend more itu bukan spend more, tapi give more. Dan Wirda tuh sendiri sering banget tuh pemirsa, ngaplikasiin di kehidupan sehari-hari. Contohnya, kayak misalkan kalau lagi belanja, kemudian sengaja nggak minta kembaliannya. Sebenarnya itu apa? Itu adalah sedekah terselubung. Intinya pemirsa, nggak ada judulnya pengeluaran. Yang ada apa? Yang ada sedekah. Mudah-mudahan kita bisa membiasakan diri juga untuk berbagi ke sesama. Yuk semangat, sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan orang yang berlapang dada tuh, wih Allah hadir mengisi dadanya. Nggak usah kemudian kita sempit, nggak lapang gitu loh. Akhirnya kita nggak bisa mendapatkan kemuliaan-kemuliaan jalan-jalan yang begitu banyak dari Allah. Jadi harus detik itu juga ketika orang menyakiti, detik itu juga kita maafin. Kita ini loh dapat banyak dari Allah, terus kita bermaksiat sama dia. Metro TV. Dipersembahkan oleh